Ya, teman-teman, saat ini tentunya kalau kita mendengar di dunia nyata maupun di media ya, itu sedang heboh apa yang dinamakan menjadi program pemerintah MBG, makan bergizi gratis. Itu adalah salah satu unggulan pemerintah saat ini yang dikampanyekan dulu. Kalau kita lihat MBG, sebenarnya ada hal dasar yang perlu kita lihat. Apakah MBG ini adalah sesuatu yang sangat urgent untuk dilakukan, gitu kan? Makan bergizi. Kalau kita lihat dari berbagai macam literatur bahwa ternyata makan siang yang bergizi itu berpengaruh terhadap 30-40% dari gizi, kebutuhan gizi individu, terutama anak-anak. Artinya memang cukup berpengaruh. Kalau gizinya bagus, tentu tumbuh kembang, kesehatan maupun daya pikir dan daya nalar anak itu akan berkembang. Itu tentu filosofi yang ingin paling enggak pemerintah lakukan gitu. Tapi hal yang menarik sebenarnya adalah pada saat pemerintah melaksanakan MBG ini ada suatu konsep yang sebenarnya kadang comot-comotan itu. Ini menunjukkan apa sih sebenarnya? Menunjukkan bahwa namanya pemerintah itu harus hadir untuk rakyatnya. Nah, kalau kita bicara mengenai hukum Islam misalnya, itu tugas negara apa? Yaitu mensejahterakan, menjadi pelayan bagi rakyatnya. Mungkin ini salah satu konsepnya. Tapi kenapa hanya makan bergizi? Padahal tanggung jawab negara itu apa? Semua kebutuhan rakyatnya. Ya makan bergizi, ya pendidikan, ya tenaga, peluang pekerjaan, kesehatan, keamanan, dan sebagainya. Kenapa itu tidak menjadi prioritas juga? Apalagi jika sebuah anggaran yang digunakan itu ada indikasi mengambil dari jatah pos tertentu, misalnya dari pos pendidikan. Nah ini kan semakin menunjukkan hal yang tidak sinkron, karena pendidikan juga sangat penting, itu satu hal sebenarnya gitu. Nah, apakah makan bergizi ini satu-satunya? Filosofinya kan sederhana. Pada saat rakyat itu mudah mengakses pekerjaan, pada saat rakyat itu penghasilannya mencukupi, ya, pada saat kesehatannya juga tercukupi oleh negara, sebenarnya secara individu sebuah keluarga pasti akan menyediakan makanan bergizi bagi keluarganya, yaitu anak-anaknya. Itu kan sudah naluri, sehingga menjadi agak menjadi sebuah pertanyaan besar, kenapa kok harus makan bergizi gratis? Kenapa tidak membuka lapangan pekerjaan? Kenapa tidak menjamin kesehatan dan seterusnya dan seterusnya? Itu yang menjadi persoalan kebijakan ini. Nah, ternyata setelah dijalankan kebijakan ini saat ini heboh dengan apa? Dengan berbagai macam kasus keracunan. Ingat, satu nyawa generasi anak-anak kita itu nggak bisa secara statistik kita hitung sebagai 0,00 sekian. Satu nyawa itu adalah sangat berharga bagi generasi masa depan. Ini tidak ada ukuran statistiknya gitu. Nah, persoalan banyak keracunan ini adalah sebuah persoalan mendasar karena apa? Karena tidak adanya sebuah persiapan yang matang mengeksekusi dari sebuah kebijakan besar tadi itu. Belum lagi mentality bagaimana pengambil kebijakan untuk mengeksekusinya, gitu kan? Kita bisa bayangkan bahwa dapur-dapur ini dikelola secara tidak profesional. Karena apa? Hanya mengejar profit. Pertanyaan saya, pertanyaan kita semuanya, MBG ini programnya bagi pemerintah mungkin bagi pelayanan rakyat, tapi bagi pengelola SPBG kan bukan. Ini adalah sebuah bisnis. Sebuah bisnis harus dikelola dengan betul, apalagi menyangkut hajat hidup dan kesehatan generasi masa depan kita. Banyak SPBG yang terjadi keracunan menunjukkan rantai pasokan mulai dari bahan baku, pengolahan, distribusi yang tidak memenuhi standar. Loh, kenapa ini bisa terjadi? Kenapa ini tidak menjadi persoalan yang dari awal harus sudah diimplementasikan? Ini kan sebuah persoalan yang sangat serius. Bagaimana negara mengelola sebuah kebijakannya. Nggak bisa kebijakan itu dikelola apa adanya. Itu satu hal. Sisi lain, memang MBG ini akan menggerakkan sektor real di tengah-tengah masyarakat. Saya pernah mendapatkan informasi dari salah satu dapur MBG untuk kebutuhan 3.000 setiap hari, paling enggak kalau kita bisa cari ayam
itu minimal 2 ton itu satu bulannya. Tidak ada kewalahan dari sisi supply. Nah, ini kan juga sebuah permasalahan. Maka kebijakan itu harus betul-betul dijalankan. Dan kebijakan harusnya menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Menjadi pertanyaan mendasar, apakah MBG ini menjadi solusi untuk generasi masa depan? Atau justru ini menjadi persoalan baru dalam mengelola negeri ini? Kalau kita bicara mengenai bagaimana mengelola negara, bagi kita orang Muslim tentu kita mempunyai figur, mempunyai role model bagaimana mengelola, bahwa mengelola negara adalah mengelola negara itu menjadi pelayan rakyatnya, melayani segala hal, bukan rakyat sebagai korban, bukan membisniskan untuk rakyatnya, tapi betul-betul melayani, karena sumber daya yang ada di alam dikelola untuk dikembalikan lagi kepada rakyatnya. Nah, MBG mungkin salah satunya. Tetapi jika konsepnya itu tidak clear, konsepnya itu hanya tambal sulam, persoalannya sudah ada di depan mata. Maka sebaiknya mungkin direview ulang, dan apakah MBG ini menjadi satu-satunya cara untuk meningkatkan daya saing dan kualitas masa depan kita. Itu yang menjadi pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.